Perkenalkan, nama saya William, ini kelompok saya Christopher Wijaya, Paul Kenneth Castillo Andes, dan Satrio Saroyo. Jadi ini abstraknya. Jadi kita membuat proyek ini untuk membuat infrastruktur jaringan yang kuat dan efisien untuk perusahaan supaya lebih aman juga. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, simulasi akan mencakup VLAN untuk segmentasi jaringan, DMZ yang dilindungi firewall, dan kebijakan keamanan ketat. Jadi tujuan kita berfokus pada pengembangan arsitektur jaringan yang aman dengan DMZ, segmentasi VLAN untuk departemen penyaringan konten melalui firewall, dan optimasi bandwidth. Simulasi akan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memvisualisasikan desain jaringan. Jadi ini lingkup project kita di konfigurasi DMZ untuk melindungi server web dan email publik menggunakan firewall. Segmentasi jaringan kita menggunakan VLAN untuk isolasi lalu lintas, dan langkah keamanan kita adalah penyaringan konten untuk situs terlarang seperti pornografi atau perjudian atau game, dan pembatasan bandwidth untuk setiap departemen. Jadi ini topologi kita yang bisa dilihat dari sini. Jaringan kita terbagi menjadi 3 VLAN, yaitu inside, outside, dan DMZ. Dan di VLAN inside terbagi lagi menjadi 3, yaitu HR, IT, dan finance. Dan di VLAN outside kita terbagi lagi menjadi 3 VLAN dengan IP berbeda-beda. Lalu di DMZ kita ada 3 server, yaitu server email, web, dan file. Lalu di inside kita terbagi lagi menjadi 3 departemen yang dipisah oleh 3 switch dan dikonfigurasi dengan IP DHCP. Ini outside kita dan dikonfigurasi dengan 3 router OSPF. Outside kita dibagi menjadi 3 VLAN, dan di satu VLAN tersebut ada server porno dan judi yang sudah diblokir agar IP 1,72 atau 1.72 tersebut tidak bisa mengakses server tersebut. Lalu di VLAN 3 atau DMZ terdapat 3 server lagi menggunakan IP 192.168.2.0 dan sudah disetting di ASA untuk IP public. Lalu di sini ada config ASA kita. Kita membuat interface VLAN 1 untuk penggunaan inside dengan IP address 192.168.1.1 tersebut dan memiliki security level 100. Di interface VLAN 2 kita buat untuk outside dengan IP 209 dengan security level 0. Dan di interface VLAN 3 kita membuat DMZ dengan IP 192.168.2.1 dan security level 70. Lalu kita bikin object network untuk DMZ server agar VLAN outside bisa mengakses server di DMZ lewat IP public. Kita juga bikin access list untuk outside ke DMZ lewat web. Kemudian kita membuat konfigurasi DHCP untuk VLAN inside dengan IP 192.168.1.10 sampai 192.168.1.30 dengan DNS 8.8.8.8. Lalu ini config R2 kita, dan kita akan mengkonfigurasi IP untuk tiap interface yang akan digunakan. Kemudian kita juga membuat router OSPF supaya bisa menemukan jalur tercepat ke IP yang dituju. Kemudian kita mengkonfigurasi IP router agar semua IP dapat terhubung dengan baik. Kemudian ini config R1 kita. Kita membuat config router 1 sama seperti konfigurasi sebelumnya. Kita juga menyeting IP untuk semua interface yang akan digunakan dan membuat IP route agar semua IP dapat terkoneksi. Di R1 ini kita menamakan access list untuk mendeny IP 192.168.1.0 untuk akses web dengan IP 192.168.1.0
192.168.5.4. Kemudian kita akan mengkonfigurasi router 3. Di sini juga kita menyeting IP untuk tiap interface yang digunakan dan kita menyeting OSPF untuk router ini. Kemudian kita membuat list IP route agar tiap IP dapat terhubung dengan baik. Dan di R3 tersebut kita juga membuat access list untuk mendeny 172.116.3.0 untuk mengakses 192.168.5.4. Jadi sekarang kita lanjut ke simulasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita akan mulai dengan mengirim paket dari inside ke outside. Yang bisa dilihat dari sini successful. Lalu setelah kita mencoba dari inside ke outside, kita sekarang akan mencoba simulasi dari inside ke DMZ. Coba lagi inside ke DMZ. Nah, di sini tulisannya successful berarti berhasil. Setelah kita sudah coba inside ke outside dan inside ke DMZ, kita sekarang akan coba mengirim paket dari outside ke inside. Failed, dan dari sini ke sini bisa dilihat dua-duanya fail. Lalu setelah kita sudah mencoba dari inside ke outside ke DMZ dan outside ke inside, sekarang kita akan coba mengirim paket dari outside langsung ke DMZ. Di sini statusnya failed karena emang secara langsung emang tidak bisa mengakses dari outside ke DMZ. Jadi setelah kita sudah mencoba semua koneksi dari semua VLAN, kita akan mencoba membuka browser dari outside dan kita akan mencoba mengakses ke IP ini, yaitu ke server DMZ yang file. Mari kita coba. Seharusnya outside tidak bisa mengkoneksi ke file dan akan muncul komen request timeout seperti ini karena kita sudah memblokir outside ke IP ini, yaitu server file. Sekarang kita akan coba koneksi melalui dari outside ke server email. Seharusnya bisa seperti ini. Tunggu sebentar dan harusnya bisa. Dan kita coba ke web, server web, yaitu IP-nya 209.165.200.228 yang harusnya juga bisa. Ya, seperti ini, harusnya bisa. Sekarang kita akan coba membuka web browser di PC yang sama dan mencoba mengakses situs pornografi dan judi. Dan di sini di sini terlihat bisa mengakses karena kita tidak memblokir IP ini untuk memasuki website tersebut. Sekarang kita coba di PC yang satu lagi. Kita buka web browser, masukin IP address bokep dan judi, kita go. Seharusnya kita mendapatkan request timeout karena kita sudah memblokir PC ini ke situs bokep dan judi yang bisa terlihat dari sini. Lalu sekarang kita akan mencoba dari PC inside untuk membuka web browser dan mengakses IP yang sama, yaitu 192.168.5.4, yaitu situs bokep dan judi. Harusnya di sini juga mengeluarkan komen request timeout karena kita sudah memblokir, bisa dilihat dari sini. Jadi sekian simulasi kita, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.